Siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di Persekutuan Oikumene pada hari ini. Kita berada di tempat masing-masing tapi tetap kita bisa berjumpa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu lewat online dan juga mempelajari akan kebenaran firman Tuhan di tengah situasi yang saat ini penuh dengan bermacam-macam penyakit, bermacam-macam kesulitan dan permasalahan, tapi kami tetap diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk kami tetap boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu pada siang hari ini makin menguatkan dan meneguhkan hati kami masing-masing. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sejak lahir diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia makhluk sosial, ya. Jadi artinya kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain di dalam dunia ini. Contohnya, waktu kita lahir, kita tidak perlu orang lain, kita tidak perlu pertolongan lain. Mungkinkah seorang bayi yang baru lahir pasti akan membutuhkan pertolongan? Paling tidak seorang ibunya, atau seorang dokter, atau seorang bidan, atau seorang mantri, atau suster, atau siapa saja. Kalau tidak, mungkin dia akan kesulitan untuk hidup di dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini. Jadi waktu lahir pun Tuhan sudah merancang segala sesuatunya. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya. Tetapi sekarang seringkali kita menjumpai sikap peduli seorang terhadap yang lainnya sudah makin merosot. Mengapa? Karena sikap egosentris manusia. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia menjadi individualis, merasa tidak butuh kepada siapapun juga. Manusia makin mencintai dirinya dan makin mencintai uang di dalam hidup ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, di situ dituliskan tentang manusia pada akhir zaman. Mereka tidak peduli lagi, I don't care. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan saya. Yang penting kamu tidak mengganggu hidup saya. Bukankah begitu yang terjadi saat ini? Orang menjadi EGP, emang gua pikirin apa yang kamu kerjakan, terserah, tidak peduli, asal jangan mengganggu kenyamanan saya. Itulah yang kita hadapi saat-saat ini, ya. Tidak peduli ada apa di sekeliling kita. Tidak peduli orang melakukan kejahatan atau orang melakukan fitnah. Yang penting dia tidak menyinggung pribadi saya, tidak menyinggung kehidupan saya. Ya, itulah yang dicari manusia saat ini, yaitu kenyamanan. Hidup sukses, itulah standar hidup manusia. Pembual, penyombongkan diri, penfitnah, tidak peduli terhadap agama, tidak lagi mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan yang merupakan ciri-ciri hidup manusia di akhir zaman. Itulah ayat yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Ya, jadi saudara-saudara, itulah kenyataan realitas manusia pada zaman ini. Kemudian didukung lagi manusia memiliki gadget, ya, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak mau tahu apa yang terjadi karena sibuk dengan gadgetnya, ya, sibuk dengan berita-berita. Apalagi saat ini, setiap saat kita mengecek berita tentang COVID, ya, 19, apa yang terjadi di baik di Indonesia maupun di luar negeri, kita akan terus update gitu, ya. Sampai orang di sekitar kita ngapain pun kita tidak tahu, ya. Berita-berita hoax pun dilalapnya. Nah, itulah saudara-saudara, ya. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan? Sharing dan caring itu sudah menjadi bagian yang langka, menjadi bagian yang asing di dalam kehidupan kita.
Tapi janganlah kita ingkari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kami dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara, ini menggambarkan tentang situasi di mana jemaat Makedonia yang miskin dan hidup tidak berkelimpahan, tetapi mereka dengan rela mau memberikan persembahan, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan pada waktu itu. Walaupun dilarang oleh Paulus, tetapi mereka tetap mengumpulkan persembahan, pemberian dengan sukarela, dan dipuji oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat apakah arti peduli itu, ya? Peduli itu artinya memberikan perhatian, mendengarkan kepada orang yang sedang mengalami permasalahan, dan menolong dengan melakukan tindakan kepada orang yang membutuhkan. Jadi peduli itu bukan sekedar perhatian, bukan sekedar kata-kata, tapi juga ikut merasakan apa yang orang lain rasakan ketika dia mengalami persoalan. Jadi ada empati ketika berhadapan dengan orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi bukan cuma hanya perasaan, bukan hanya kata-kata, bukan hanya di pikiran, tapi diikuti oleh sikap dan tindakan untuk meringankan beban seseorang. Ya, jadi bukan cuma aduh saya kasihan ya, atau aduh kamu kasihan ya dengan kata-kata gitu ya, atau cuma ada di pikiran, aduh saya kasihan sama dia tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tindakan peduli adalah harus diikuti dengan ketindakan di dalam memperlakukan seseorang untuk meringankan beban orang itu. Ya, jadi ada kepekaan terhadap orang lain. Melihat seseorang berbeda, misalnya orang yang tadinya periang tiba-tiba menjadi pemurung. Mungkin kita kalau peka, kita bisa melihat ada sesuatu yang sedang membebani orang itu. Ya, kita bisa ajak bicara, kita bisa ajak
omong-omong apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, itulah peduli ya, bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma merasa sedih, merasa kasihan, tapi ada tindakan nyata untuk meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Mengapa kita peduli? Peduli itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di dalam kitab Matius 22 ayat 39. Karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kristus sudah menjadi contoh yang hidup bagi kita, di mana Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menolong manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tidak lagi mengalami maut, tetapi Tuhan angkat manusia supaya boleh hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Allah peduli kepada manusia, sehingga Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk menjadi kurban di atas kayu salib. Saudara-saudara, itulah yang Allah lakukan. Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia peduli kepada manusia, sehingga Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban di atas kayu salib buat kita manusia yang berdosa. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia bukan cuma hanya mengorbankan darahnya untuk menyelamatkan kita, tapi Dia juga peduli terhadap kehidupan setiap orang percaya. Di dalam setiap kehidupannya hari lepas hari, Allah senantiasa menyertai, Allah senantiasa memelihara kita. Begitu juga kita yang sudah dibebaskan dari maut, kita yang sudah diberikan anugerah untuk bisa hidup bersama dengan Dia. Kita juga dipanggil untuk hidup peduli terhadap sesama kita, saling mengasihi sesama, memberi dirimu kepada Allah dan kepada sesama. Di ayat 5 tadi, 2 Korintus 8 ayat 5. Berilah dirimu kepada Allah dan juga kepada sesama. Memberi diri kepada sesama bagaimana caranya? Yaitu kasihilah sesamamu, tetapi juga seperti dirimu sendiri. Artinya kita tidak mengasihi sesama kita melebihi kasih kita terhadap diri kita. Atau sebaliknya, ya, karena hanya kepada Allah lah kita boleh lebih mengasihi daripada yang lain. Maksudnya apa? Kita mengasihi orang lain, lalu kita sendiri tidak pernah merawat diri kita. Semua barang kita kasih kepada orang lain, katanya kasih sesama. Tetapi kita tidak pernah merawat diri kita tidak pernah mengurus diri kita. Bukan itu yang dimaksud Tuhan, ya. Tapi kita harus memelihara hidup kita juga harus mengasihi orang lain dengan memberikan apa yang kita miliki dan apa yang mereka butuhkan. Ya, dan karena kita dikatakan bahwa kasih manusia terhadap sesama tidak boleh mengasihi lebih daripada mengasihi Allah. Kemudian kita bisa melihat mengapa kita peduli, karena itu adalah ekspresi iman kita. Kalau kita mengatakan saya orang Kristen, mana buktinya? Apa bedanya dengan orang yang bukan Kristen? Cuma omong doang, ngaku-ngaku aja Kristen, gitu ya. Nah, janganlah sampai kata-kata seperti itu masuk atau mengena di dalam kehidupan kita, ya. Bukan betapa kita pandainya berkata-kata sehingga kita disebut sebagai orang Kristen, bukan karena kita pandai berkhotbah, atau bukan karena kita pandai membuat renungan-renungan yang indah yang bisa menghibur orang, tetapi orang melihat dan menilai kita apakah sungguh-sungguh hidupnya mencerminkan akan semua yang difirmankan oleh Tuhan. Berkhotbah mudah bagi orang-orang yang pandai berbicara, tinggal caplek sana cuplik sini, kumpulkan jadilah khotbah. Mungkin orang bilang, wah luar biasa kata-katanya indah, benar cuplik sana cuplik sini, gitu ya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan dengan merupakan ekspresi iman. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman kepada Tuhan, buktikan di dalam hidup kita sehari-hari bahwa hidup kita tidak bertentangan dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, di ayat Yakobus 2 ayat 20. Dan dikatakan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Jadi kita mengatakan iman tetapi tidak ada perbuatan yang menyatakan iman kita. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Begitulah kata-kata
peribahasa yang kita kenal, ya. Saudara-saudara, mungkin kita bisa melihat contoh di dalam firman Tuhan, di mana kita melihat ada seorang perempuan yang bernama Rahab, ya, disebut di dalam Yakobus 2 ayat 25. Lihatlah seorang Rahab, seorang Yeriko, yang menyembunyikan 2 orang pengintai, 2 orang Israel yang mengintai masuk ke Yeriko, kemudian dia sembunyikan di rumahnya di bawah, di atas atapnya, kemudian ditutup oleh jerami. Ketika orang-orang Yeriko mengetahui bahwa ada pengintai masuk ke rumah Rahab, lalu mereka masuk dan mengatakan, Rahab, di mana 2 orang itu yang masuk ke dalam kota Yeriko? Lalu Rahab menutupi mereka sehingga mereka tidak diketahui dan tidak dilihat oleh orang-orang Yeriko. Karena kemudian Rahab mengatakan, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah dan di bumi di bawah. Ya, Yosua 2 ayat 11. Rahab menyatakan imannya dan dia melindungi orang-orang Israel yang masuk ke dalam kota Yeriko. Kalau dia tidak mau peduli, mungkin dia lebih aman. Ngapain susah-susah membantu menyembunyikan orang Israel? Apa gunanya? Kemudian dia pasti harus menanggung risiko pada waktu itu. Tetapi dia memilih untuk peduli kepada orang-orang Israel yang masuk ke kota Yeriko. Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Ya, dia memilih untuk menolong meskipun ada resikonya buat dia. Tuhan membenarkan. Dan akhirnya Rahab disebut di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita juga melihat tujuan daripada kepedulian itu. Ya, setiap kepedulian harus dilakukan dengan tujuan. Ya, jadi bukan berarti kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya, harus menolong orang, ya kita tolong, tapi tidak membantu orang itu, malahan bisa menjerumuskan orang itu. Oleh sebab itu dikatakan setiap tujuan harus, setiap perbuatan peduli harus mempunyai tujuan. Kenapa? Karena di dalam kita melakukan kepedulian itu terhadap sesama, orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus, ya, sebagai identitas seorang Kristen yang melakukan sesuatu karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Itulah yang mendorong mengapa kita melakukan kepedulian itu. Supaya di dalam hidup kita makin lama kita akan menyerupai Kristus. Peduli merupakan ciri daripada kehidupan orang yang benar. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah untuk berbuat baik. Berbuatlah, melakukan hal yang benar selagi masih ada kesempatan. Di dalam kitab Galatia 6 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama kita. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita berbuat baik bukan untuk memuaskan diri kita sendiri atau untuk self-center kita, ya. Tetapi kita tahu kita berbuat baik karena Tuhan yang sudah memberikan perbuatan baik itu kepada kita. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Jadi bukan self-center, tapi kita harus God-center. Yaitu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak melakukan karena merasa bahwa saya ini orang hebat. Sebagai hero yang bisa berjasa untuk menolong semua orang yang sedang bermasalah. Ya. Atau kita juga berpikir kita mempunyai sesuatu tujuan. Di balik kita melakukan kebaikan itu, ada agenda yang tersembunyi. Untuk mendapatkan kepujian, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan keuntungan, atau, wah kalau saya lakukan ini, saya ada untung nih. Ya, nanti orang akan ikut kepada saya, akan mengikuti apa yang saya katakan, atau orang akan memberikan saya persembahan, atau orang akan memberikan saya pujian. Ya, jangan lakukan itu demi untuk pujian, atau demi untuk mendapatkan penghargaan, ataupun untuk melakukan supaya saya dikatakan hebat. Tetapi lakukanlah kepedulian itu karena kita tahu Tuhan yang inginkan kita melakukan hal yang demikian. Karena dengan membuat peduli terhadap sesama, membuat hidup kita pun akan menyenangkan. Ya, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan,
camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Ya, saudara-saudara, di dalam hal ini bukan menabur hal yang banyak, dapat harta banyak waktu kita melakukan kepedulian, bukan. Tetapi waktu kita melakukan sesuatu kebaikan, waktu kita melakukan suatu kebenaran, maka kita akan menerima, menuai kebajikan, kemurahan Tuhan, kemurahan hati yang akhirnya membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, bukan untuk mendapat pujian diri sendiri. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, ya. Jadi saudara-saudara, jangan minta imbalan waktu melakukan kebaikan. Bukan supaya saya mendapatkan harta atau pujian atau apapun juga. Tetapi Tuhan akan memberikan kemurahan dan akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Ya, tetapi juga saudara-saudara, jika kita hanya mencintai diri kita sendiri, akan merusak diri kita. Ya, karena kita selalu self-center. Begitu orang tidak menghargai kita, kita menjadi marah. Ya, kita kecewa, kita tidak mau lagi melakukan. Akhirnya yang merusak diri kita sendiri, gitu ya. Karena dikatakan lebih berharga memberi daripada menerima di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Di dalam Alkitab juga kita menjumpai seorang Samaria yang baik hati, ya. Tergeraklah hatinya dengan berbelas kasihan menolong orang yang dirampok di tengah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Pada waktu itu ada orang yang dirampok, lalu pertama kali lewat seorang imam, lalu mereka hanya lewat dari seberang. Jangan-jangan sudah mati, nanti najis aku, gitu ya, menyentuh mayat. Lalu dia lewatin saja orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Lalu lewat juga orang Lewi dari seberang jalan. Kemudian dia juga hanya lewat, gitu ya. Tetapi ketika orang Samaria ini lewat, melihat orang yang terluka, dia balut lukanya dan membawa ke penginapan untuk dirawat. Dia membayar biaya perawatan itu. Itulah orang yang baik hati, ya. Jadi saudara-saudara, kita lakukan juga kepedulian itu mempunyai tujuan apa? Untuk ada keseimbangan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, jadi waktu kita melakukan kepedulian itu untuk ada keseimbangan, bukan untuk seseorang supaya lebih, tidak. Untuk meringankan beban orang yang sedang mengalami permasalahan, tetapi bukan untuk mengambil tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, waktu kita melakukan satu kepedulian harus melihat waktu dan cara yang tepat, ya. Jadi bukan untuk mau mencampuri urusan orang lain, ya. Apa-apa sebentar-sebentar, wah apa sih kesulitanmu? Sini saya bantu. Apa kesulitanmu? Sini saya tolong, gitu ya. Sampai orang-orang yang ditolong pun merasa risih, gitu ya. Kenapa? Kepo, gitu ya. Mau tahu urusan orang lain. Sampai-sampai yang tidak penting pun pengen tahu juga, gitu ya. Nah, bukan itu ya. Tetapi bagaimana kepedulian kita itu juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga kita lakukan kepedulian bukan juga untuk mencari kepuasan diri, ya, tidak self-centered tadi, untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah orang yang mengalami kesulitan, ya, memanfaatkan situasi supaya orang lihat, wah saya ini hero yang menolong orang susah, gitu ya, supaya mendapatkan satu pujian atau pengakuan diri atau memperoleh balasan atau timbal balik. Tetapi lakukanlah peduli ini untuk saling melengkapi dan mengisi satu dengan yang lain. Karena setiap orang Tuhan ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk saling melengkapi dan mengisi satu dengan yang lain. Ada kamu yang kurang, saya punya, saya bagikan. Kamu punya lebih, saya kurang, saya terima, gitu ya. Itulah keseimbangan. Jadi saudara-saudara, di dalam hal ini
Ketika kita melihat sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh. Wah, di negara Afrika kesulitan makanan pada saat ini. Semua mengalami kesulitan. Indonesia pun mengalami kesulitan. Ya, nggak usah jauh-jauh ke yang kita tidak bisa jangkau. Mana kota yang kita bisa jangkau? Di depan rumah kita, di dalam rumah kita, di lingkungan kita. Ya, saudara coba lihat sekeliling kita. Ada tukang sampah, ada satpam, ada orang pengamen atau orang apapun yang sedang mengalami kesulitan. Kita bisa membantu mereka. Tidak perlu banyak-banyak. Saya nggak punya uang karena saya cuma sebagai mahasiswa. Saya belum bekerja. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, tetapi berikanlah apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya? Kita punya hanya uang sedikit. Mungkin cuma uang makan saya bagi 2. Maukah merelakan itu? Gitu ya. Atau ketika orang lagi bersedih, maukah kita juga menghibur dia, membantu di dalam doa untuk mereka tetap dikuatkan, ya. Berusahalah untuk itu kita bisa lebih peka terhadap sekeliling kita. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada orang-orang sekitar kita. Khususnya kalau kita ada di kantor gitu ya. Kalau kita ada di satu lingkungan, kita melihat ada satu orang yang tadinya biasanya cekatan melakukan sesuatu, kemudian sekarang malas-malesan, kemudian murung-murung. Lalu kita bisa melihat dan kita bisa hampiri dia. Kita tanyakan apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Apa yang kamu pikirkan? Mungkin saya tidak bisa membantu secara materi, tapi saya bisa mungkin membantu beri hiburan, mendoakan, atau memberikan jalan yang lain. Ya, jadi saudara, kita bisa melakukan kepedulian harus dengan mempunyai tujuan. Ya, jadi jangan sembarang melakukan sesuatu hal, membuang-buang hal yang tidak penting tentunya. Nah, saudara-saudara, kita juga melihat bahwa berbagi merupakan bagian daripada kepedulian itu sendiri, ya. Jadi, sharing adalah bagian daripada caring. Ya, sharing merupakan bagian dari caring yang bisa dilakukan kapan saja, tidak hanya di bulan-bulan tertentu, misalnya Paskah, lalu Natalan, ya. Kemudian kalau ada bencana, baru kita melakukan pemberian sesuatu gitu ya. Tetapi kapan saja kita bisa lakukan, entah itu di rumah kita, entah itu di lingkungan kita, entah itu di gereja, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kita bisa lakukan, ya. Artinya kepada siapa saja, tanpa pandang bulu atau pilih-pilih, dan di mana saja, ya. Sikap peduli ini perlu dibangun, terutama memang seharusnya di rumah. Tetapi kalaupun di rumah kita tidak mendapatkan sikap peduli itu yang dibangun oleh orang tua kita atau oleh oma opa kita gitu ya, kita bisa mendapatkan misalnya di dalam pendidikan di sekolah, sekolah minggu, di gereja, atau di tempat-tempat di mana kita mengalami persekutuan, ya. Biarlah sikap peduli itu terus boleh dihidupkan dan dikembangkan. Kita tahu bahwa dasar pemberian kasih itu, ya, dasar pemberian itu adalah yang pertama adalah karena kasih. Karena Yesus mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita, ya. Jadi dasar kita melakukan kasih adalah dasar kita melakukan pemberian adalah kasih, ya, bukan karena motivasi yang lain. Atau juga kita memberikan satu pemberian bukan karena kita memiliki lebih atau kita memiliki sesuatu yang wah gitu ya, baru saya bisa bagikan kepada orang lain. Tetapi Tuhan katakan, berikanlah apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Jadi nggak usah kita minjem kredit supaya kita bisa beliin rumah orang, padahal sendiri nggak punya rumah gitu ya. Tidak lakukan itu, tapi bisa apa yang ada padamu lakukanlah. Ya, kalau misalnya kita punya uang, kita bisa bantu orang lain, puji Tuhan. Ya. Tetapi ingat, jangan sembarang juga kita memberi, harus ada tujuan. Ya. Nah, kita bisa melihat seorang janda di Sarfat. Seorang janda yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, ketika dihampiri oleh Nabi Elia,
ya. Dia meminta minum dan roti. Tetapi janda itu hanya mempunyai tepung dan minyak cukup untuk makan dia dan anaknya. Lalu dia katakan, kalau saya memberikan pada kamu, maka jatah saya akan berkurang gitu. Dan saya tidak tahu lagi apa yang akan saya makan untuk esok hari. Tetapi ketika Elia meminta, tetap dia berikannya sepotong kepada Elia. Dan dia serta anaknya tidak mengalami kekurangan, baik tepung maupun minyak, sehingga dia bisa membuat roti untuk kehidupan keluarganya. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat, berilah apa yang ada padamu. Di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12 tadi dikatakan, berarti bukan kita sudah harus punya segalanya baru kita bisa memberi, ya. Memberi itu bukan hanya materi, tetapi juga bisa apa yang pengetahuan yang kita miliki, ya. Pikiran kita, berbagi pengalaman kita, perkataan kita, kata-kata yang menguatkan dan membangun, menasehati, memberi motivasi, kemudian juga melalui tindakan pelayanan. Kita menyediakan waktu kita, tenaga kita, kita berdoa. Kita membagikan pikiran kita ketika ada di dalam satu tempat pekerjaan, ada orang baru yang belum bisa. Saya sudah punya pengalaman, lalu kita bisa sharing pengalaman kita, bagikan supaya dia juga bisa mengalami peningkatan di dalam pemikiran. Itulah yang dimaksudkan dengan sharing, bukan hanya melalui materi, ya. Kemudian kita tahu di dalam dasar pemberian yang dilakukan haruslah dengan rela dan tulus hati. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 11, ya. Di sini kita lihat bahwa menyadari untuk peduli terhadap sesama tanpa ada paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi karena mengharapkan imbalan, Tuhan katakan, sudah kau terima upahmu di dunia ini. Jadi nggak perlu lagi Tuhan yang berkati. Mana yang kamu mau terima? Upah di surga atau upah yang di dunia? Ya, jadi saudara-saudara, memberilah dengan rela dan tulus hati. Kemudian yang terakhir dikatakan memberi dengan sukacita untuk kita bisa membagi diri kita. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Ketika orang kita berikan bantuan, tidak membalas, bahkan mungkin malah menghantam kita. Ya, kita sudah didik dia baik-baik, sudah besar, sudah jadi orang, malah melawan kita. Kalau kita melakukan dengan tulus hati, dengan sukacita, itu tidak menjadi beban. Atau itu tidak menjadi kita menjadi sakit hati. Tapi karena kita sudah merelakan untuk membimbing dia. Kalaupun dia melakukan satu pengkhianatan, biarlah Tuhan sendiri yang akan melihat dan kita akan tetap sukacita terhadap tindakan dia, ya. Tetapi kalau kita mengharapkan balasan, kita tidak dengan rela, tidak dengan tulus hati, juga tidak dengan sukacita. Waktu kita melakukan satu bantuan dan orang itu mengecewakan kita, pasti kita akan menjadi marah, ya. Marah, sakit hati, yang akhirnya yang kecewa ya kita sendiri gitu, ya. Orang yang kita bantu itu mah happy-happy saja gitu. Nah, jadi saudara-saudara, lakukanlah pemberian itu dengan sukacita. Apapun yang terjadi nanti, kita tetap bersukacita karena kita memberikannya dengan rela, dengan tulus hati, dan juga dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, bentuk kepedulian itu adalah ada dua, yaitu tentang kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, ya. Kita tahu bahwa bentuk kepedulian tidak hanya memberi apa yang sudah kita miliki, tapi apa yang dibutuhkan, atau kita tidak memberikan pemberian kepada orang lain karena kita sudah tidak perlu lagi. Misalnya barang itu kita tidak perlu, lalu kita kasih, baru kita kasih, ya. Tetapi orang itu sebenarnya memerlukan sesuatu. Misalnya apa? Orang itu memerlukan sesuatu pakaian, gitu ya. Tapi aduh, pakaian saya semua masih baru, masih bagus, masa saya bagi ke kamu, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat orang itu membutuhkan pakaian, mungkin bagian pakaian kita yang masih kita suka, kita bisa berikan kepada dia. Kalau itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ketika di tempat kerja kita berbagi ilmu, ketika seseorang kelaparan, mungkin jatah makan kita siang hari ini cuma segitu, tapi kita lihat teman kita tidak punya makan, lalu
dia meminta pertolongan kepada kita, nah mungkin kita bisa bagi. Tidak usah seluruhnya, mungkin hanya sebagian saja kita bisa bagi. Ya, jadi saudara, kebutuhan itu adalah kebutuhan jasmani. Ya, ada kebutuhan jasmani yang dimana kita perlu hidup ya sebagai manusia, yaitu makan, pangan, ya, kemudian tempat tinggal, di mana itu adalah sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 45. Jemaat mula-mula membagi-bagikan harta sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi bukan supaya mereka jual harta lalu hambur-hamburin, tidak. Sesuai dengan kebutuhan jemaat pada itu diberikan. Ya, jadi saudara-saudara, Kristus pun memberi makan kepada 5.000 orang. Kenapa? Karena dia peduli kepada orang-orang yang pada waktu itu mengikuti dia. Sepanjang hari sampai Tuhan bilang berikan mereka makan. Tidak ada makanan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, Tuhan memecah-mecahkan, mengucap syukur untuk apa yang ada. Lalu semua diberikan makanan. Cukup sampai sisa 12 bakul. Ya. Nah saudara-saudara, kemudian kita juga melihat bahwa bukan hanya pemberian untuk kebutuhan jasmani, tapi juga untuk kebutuhan rohani, yaitu memberikan kelemahan, memberikan kekuatan kepada yang mengalami kelemahan, memberikan semangat kepada yang tak berdaya, memberikan ketenangan kepada yang saat itu mengalami ketakutan. Ya, di dalam Markus 4 ayat 38 kita melihat ketika murid-murid Kristus mengalami ketakutan, walaupun pada saat itu mereka sedang bersama-sama dengan Kristus, ada di dalam perahu, tiba-tiba ada angin ribut, mereka ketakutan, tetapi Tuhan menenangkan mereka dengan menenangkan angin ribut. Ya, jadi saudara-saudara, kita bisa memberikan pemberian kepada orang-orang bukan hanya di dalam hal kebutuhan jasmani, tapi juga di dalam kebutuhan rohani. Ketika orang yang sedang putus asa, ketika seorang yang sedang mengalami stres, ketika orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan pada saat ini, bukan hanya materi, tapi juga mereka stres ketika keluarganya sedang mengalami sakit penyakit, ketika mereka tidak punya uang. Lalu apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi keluarga yang dikasih harus meninggalkan mereka, harus dipanggil Tuhan karena penyakit yang sedang dideritanya? Berikanlah dukungan kepada mereka, bukan secara jasmani aja, tetapi juga secara moral, secara rohani, dengan dukungan supaya dia mengalami kekuatan kembali bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengasihi kita, yang menyertai kita, yang memimpin hidup kita. Karena pencobaan-pencobaan yang datang tidak pernah melebihi daripada kekuatan manusia. Saudara-saudara, peduli terhadap sesama ini dapat tercapai, dapat terjadi, terwujud. Kenapa? Kalau kita mengalami pengenalan yang benar kepada Kristus. Itulah yang utama. Kita kenal siapa Kristus yang sudah menolong kita dan mengasihi kita. Maka itulah yang bisa kita bagikan, kita bisa share kepada orang lain. Ketika Tuhan menolong kami, ketika Tuhan memberikan kemurahan kepada saya, diri saya sudah mengalami itu, barulah kita bisa membagikan kepada orang-orang lain. Kita diperkaya di dalam kemurahan dan kebajikan yang membangkitkan syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 11. Jadi kita diperkaya bukan dalam harta, tapi kita diperkaya di dalam kemurahan dan kebajikan, sehingga kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan, bukan kita. Nah saudara-saudara, sebagai renungan terakhir pada saat ini kita bisa melihat sharing atau pemberian bukan hanya kewajiban, tetapi juga satu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk ikut ambil bagian di dalam melayani ini. Tidak semua orang diberi kesempatan, tetapi ketika kita diberi kesempatan kepada Tuhan, lakukanlah itu di dalam hidup kita. Itu adalah hak yang diberikan kepada kita, satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lalai. Jangan biarkan itu lewat begitu saja, ya. Dan kita harus menyadari semua apa yang kita miliki, baik itu harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, semua berasal daripada Tuhan.
berasal daripada Tuhan, Tuhan yang berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, materi tidak akan kita bawa ketika kita mati, semua akan ditinggalkan. Ya, tenaga, waktu, pikiran, semua akan berakhir. Ketika kita makin tua, makin susut, waktu kita tenaga kita makin berkurang, waktu kita juga terbatas, pikiran kita juga sudah makin menurun gitu ya. Dan semua akan berakhir ketika Tuhan panggil kita. Dan pada saat demikian, semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah memberikan secara maksimal? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, diri kita, sudah kita berikan kepada Tuhan lewat sesama kita. Lihatlah saudara-saudara di sekeliling kita. Pada saat ini, ya, kita tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, ya. Bukan di dalam hal materi saja, tetapi juga di dalam rohani mereka. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegentaran, mereka mengalami kecemasan menghadapi masa depan yang mereka anggap tidak menentu, ya. Berikanlah bantuan kepada mereka dengan berbagi diri saudara-saudara kepada mereka. Di lingkungan kita, di dalam rumah kita, entah itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, ataupun itu kepada pembantu kita, driver kita, kemudian kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang di luar rumah, kepada lingkungan kita, di tempat kerja kita, kemudian di tempat gereja kita di mana kita berada, atau di gereja-gereja yang lain. Bagikanlah apa yang bisa kita bagikan pada saat ini. Ya saudara-saudara, di dalam ketidakpastian pandemi COVID-19 ini membuat orang banyak harus berdiam diri di rumah. Tetapi juga harus mengalami imbas ekonomi. Kenapa? Mengalami PHK, kekurangan penghasilan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, meringankan beban mereka. Bukan mengambil alih ya saudara-saudara. Lakukanlah apa yang kita bisa. Silakan melayani. Berikan diri saudara-saudara kepada orang yang membutuhkan. Sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan akhirnya orang melihat Tuhan sungguh ajaib. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh mulia, yang patut kita sembah. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami melihat pada saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, bukan saja secara materi atau jasmani, tapi mereka juga membutuhkan pertolongan di dalam kerohanian mereka. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi saluran berkat kepada setiap mereka yang membutuhkan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu COVID Tuhan, maupun penyakit demam berdarah ataupun penyakit-penyakit lain yang memberikan mereka ketakutan dan kegentaran. Tapi biarlah Tuhan ingatkan, ada Tuhan, harapan kita, batu karang kita yang teguh, yang tempat di mana kita harus berdiri teguh. Dan satu-satunya harapan kita yaitu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Jamah mereka Tuhan, supaya dalam sakit penyakit mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan. Di dalam sakit penyakit mereka menangkap makna yang Tuhan kehendak di dalam hidup mereka masing-masing. Mampukan kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Inilah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku
sana aku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus.